Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Bang Manza. Nah, di video kali ini saya mempunyai pertanyaan yang sangat menarik yang mungkin cukup bagus untuk dibahas di video saya ini. Pertanyaannya, Bang, kenapa sih padahal asam lambung sudah sembuh dan sangat membaik, tapi kok masih kambuh-kambuh sensasinya? Nah, pertanyaan ini cukup menarik menurut saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau bertanya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya di bawah kolom komentar. Nanti insya Allah bakal saya jawab satu persatu. So, sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa kalian like, komen, dan share video saya untuk biar bermanfaat untuk orang lain juga yang lagi berjuang melawan asam lambung. Dan jangan lupa juga kalian subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Bang Manza. Oke, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu, Bang, kenapa sih padahal asam lambung saya sudah sembuh dan membaik, tapi kok masih kambuh-kambuhan sensasinya? Sebelum saya menjawab, saya akan membagi dua tipe orang yang sudah sembuh dari asam lambung. Nah, yang tipe pertama itu orang yang sudah membaik asam lambungnya, orang yang sudah sembuh kategori asam lambungnya, tapi dia tidak menjalani lagi pola hidup sehat dengan 3P. Nah, itu untuk tipe orang yang pertama. Dia sudah sembuh dari asam lambung tapi tidak menjalaninya lagi, tidak konsisten lagi menjalani pola hidup sehat dengan 3P. Nah, di tipe berikutnya, tipe yang kedua, yaitu orang yang sudah sembuh, orang yang sudah membaik dari asam lambung, tapi dia tetap menjalani, tetap melakoni, tetap konsisten melakukan pola hidup sehat dengan 3P. Oke, saya ulangi lagi. Tipe yang kedua, orang yang sudah membaik asam lambungnya, orang yang sudah baik, sudah di kategorinya sudah sembuh dari asam lambung, tapi dia masih menjalani pola hidup sehat 3P. Nah, karena kita ini adalah manusia biasa, kita harus tahu kalau yang dimaksud sembuh dari asam lambung itu bukan berarti sembuh sepenuhnya seperti dulu. Nah, maksud dari sembuh dari asam lambung ini, menurut saya adalah membaik, ataupun sudah sangat jauh perubahannya dari pertama kita terkena penyakit ini. Nah, gitu. Jadi perubahannya sudah sangat positif dan sudah sangat membaik, sudah sangat jauh membaik dari sebelumnya. Itu yang dimaksud sembuh dari asam lambung. Karena pada dasarnya jangankan kita yang orang menderita asam lambung, orang yang tidak punya riwayat asam lambung aja juga punya keluhan-keluhan sama seperti kita. Cuman orang yang tidak punya riwayat asam lambung itu sensasi-sensasinya akan hilang tersendiri gitu, akan hilang dengan sendirinya. Beda sama kita. Kita orang yang punya riwayat asam lambung plus anxiety, kecemasan, gelisah, ketakutan yang berlebihan, itu yang memicu kita terjadi panic attack. Nah, itu. Atau serangan panik. Jadi karena jantung kita berdebar-debar, karena terasa nyeri di ulu hati, panas di bagian dada sebelah kiri, akhirnya pikiran kita memikirkan entah kemana-mana, entah serangan jantung, entah sakit jantung, entah apa, akhirnya terjadi gelisah, ketakutan, dan kecemasan yang berlebihan. Nah, itu bedanya. Oke, untuk tipe pertama itu saya sudah jelaskan tadi, yaitu orang yang sembuh atau orang yang sudah membaik dari asam lambung, tapi dia tidak menjalani, tidak konsisten melakukan ataupun menjalani pola hidup sehat dengan 3P. Nah, apa bedanya orang yang sudah sembuh tidak menjalani 3P dan orang yang sudah sembuh masih menjalani 3P? Nah,
Nah, teman-teman, dua tipe orang ini akan nanti mempunyai kesamaan dan perbedaan yang akan terlihat. Tipe A, orang yang sudah sembuh tapi tidak menjalaninya lagi pola hidup sehat 3P, akan ini kesamaannya ya, akan mendapatkan keluhan-keluhan kalau memang dia masih tidak menjaga makanannya. Nah, itu. Sama juga dengan orang tipe B yang sudah yang sudah sembuh tapi dia masih menjalani pola hidup sehat dengan 3P itu, dia juga akan sama mendapatkan keluhan-keluhan ataupun sensasi-sensasi seperti dulu. Dan perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya itu saat keluhan-keluhan, sensasi-sensasi itu timbul, untuk orang yang tipe A, yang orang sudah sembuh tapi tidak menjalani, tidak konsisten 3P, dia akan kesulitan untuk mengatasi sensasi-sensasi yang kambuh lagi. Bisa saja akan kambuh sensasi-sensasi itu dan akan lebih parah dari sebelumnya. Nah, ini untuk tipe A, untuk orang tipe A, untuk orang tipe yang sembuh tapi tidak menjalani 3P. Nah, untuk orang tipe B, orang yang sembuh tapi masih konsisten menjalani pola hidup sehat dengan 3P, dia juga mungkin akan terjadi sensasi-sensasi seperti dulu, tapi mungkin di kasus dia ini dia akan cepat mengatasinya karena dia dapat mengatasi lebih cepat dari orang tipe A. Seperti misalnya nyeri di ulu hati atau kecemasan berlebihan. Nah, untuk orang tipe B ini mungkin dia sudah mempunyai trik-trik yang mungkin sangat berguna untuk dia mengurangi rasa cemasnya, untuk dia mengurangi asam lambungnya. Akhirnya sensasi-sensasi tersebut timbul dan akan hilang lagi dengan sendirinya. Itulah dua tipe orang yang menurut saya yang sama-sama sudah sembuh, tapi yang tipe A tidak konsisten menjalani 3P dan yang tipe B masih konsisten menjalani 3P. Nah, karena pada dasarnya kita ini adalah manusia. Ya kan? Manusia itu ya pasti ada bandel-bandelnya, walaupun sudah sembuh, walaupun dia menjalani konsisten 3P, tapi kadang-kadang masih juga bandel, mau cicipi makanan-makanan yang ini, tiba-tiba tidak cocok di lambung dia. Akhirnya timbul sensasi-sensasi seperti dulu. Cuman bedanya kalau orang tipe A itu mungkin bisa saja akan timbul sensasi-sensasi yang lebih parah dari sebelumnya. Karena apa? Karena dia sudah sembuh tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu adalah mantan penderita asam lambung yang suatu saat akan kambuh lagi. Dia akan makan, akan melakukan aktivitas yang mungkin yang dapat memicu asam lambung sampai dia lupa diri gitu. Kalau dia itu adalah mantan penderita asam lambung. Nah, itu yang membuat dia bakal kambuh mungkin akan lebih parah dari sebelumnya. Nah, kalau untuk tipe B, dia juga akan kambuh, mungkin akan kambuh karena mungkin ya karena pola makannya, kadang sesekali dia pengen makan agak-agak pedas gitu, ataupun dia mau pengen mie gitu. Mungkin dia mencoba makannya karena dia rasa dia udah sembuh, dia coba sesekali. Tiba-tiba dia timbul sensasi-sensasi yang seperti dulu. Cuman di tipe B ini mungkin orang biasanya ini yang seperti yang saya rasakan, saya masih timbul sensasi-sensasi seperti nyeri ulu hati, dada terasa terbakar, kadang-kadang lemes, keliengan, tapi tidak sering ya gitu, nggak tidak sering seperti dulu. Sesekali kalau memang saya makannya agak-agak lain lah dari biasanya gitu. Nah, saat saya timbul sensasi itu, saya bisa membackup-nya, saya bisa mengatasinya, saya bisa mengatur pola pikir saya
agar tidak terlalu cemas, agar tidak terlalu gelisah dan tidak terlalu takut. Nah, gitu. Saya ya seperti saya zikir gitu, memikirkan hal-hal yang positif. Kalau ini cuma sensasi-sensasi biasa, nah itu yang saya tanamkan di pikiran saya, dan saya juga mensugestikan diri sendiri kalau saya sudah sembuh. Nah, gitu. Saya sudah sembuh dan sensasi ini bakal hilang dengan sendirinya. Nah, itu kalau orang yang sudah terbackup dengan hidup sehat dengan pola 3P tersebut. Nah, oke, teman-teman. Makanya kalau kalian yang sudah sembuh, sudah mendingan, sudah banyak perubahannya, sudah jauh perubahannya, ada baiknya kalian tetap konsisten menjalani pola hidup sehat dengan 3P. Boleh sesekali kalian makan makanan yang istilahnya yang kadang pengen makanan pedas gitu. Tapi cobalah pedasnya jangan pedas banget gitu. Yang level ringan aja. Nah, gitu. Kan coba-coba dulu biar lambung kita beradaptasi kembali. Nah, gitu. Jadi setelah kalian mencobanya, kalau memang nanti timbul sensasi-sensasi yang aneh, kalian cukup minum air putih hangat, jangan mikir yang aneh-aneh, istirahat yang cukup, terus besoknya jangan coba lagi makan itu, makan seperti biasa lagi. Oke. Itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat, semoga dapat menjadi tips untuk kalian semua. Dan yang bertanya terima kasih, semoga puas dengan jawabannya, dengan penjelasan saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.